Baik, maka sama-sama yuk bareng-bareng kita baca daripada ayat 54 sampai ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal jadala wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma undhiru huzwa wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uuhum ilal huda falan yahtadu idzan abada wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Setelah kita uraikan kemarin terkait Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita perumpamaan demi perumpamaan. Ayat-ayat dari ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala hari ini ingin kita uraikan lagi ayat selanjutnya. Allah ingin memberikan jawaban atas apa? Atas pikiran-pikiran atau tuduhan yang dipikir oleh orang-orang kafir yang dengan sombong mereka menyombongkan dirinya, yang dengan sombong mereka menampakkan hartanya, seolah-olah Allah ingin menjelaskan kepada mereka semua terkait Al-Quran agar mereka merenungi setiap ayat demi ayatnya. Ya, maka Allah katakan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Kami telah, kata Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita seolah-olah kami ini Allah sudah berulang menjelaskan berulang kali. Apa yang Allah jelaskan? Berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran tentang bermacam-macam perumpamaan. Nah, salah satu yang kemarin kita bahas, perumpamaan apa yang Allah kasih? Wadarabna, Allah kasih contoh kemarin waktu di surat berapa tuh yang Allah ajak kita sama-sama merenung. Ayo, ada yang ingat gak? Laba-laba. Wadrib lahum masalah rajulain. Contoh tentang dua orang yang dikasih kebun. Nah, jadi kalau nemu di Al-Quran kan sudah saya uraikan, kalau ada kata wadrib, Allah kasih namanya perumpamaan buat kita. Perumpamaan tentang kisahnya dua orang yang dikasih kebun. Allah kasih kebun itu. Allah kasih tunjuk sama kita di Al-Quran ini banyak contoh.
Banyak perumpamaan, baik itu perumpamaan dari kisahnya orang yang dibinasakan, kisahnya orang yang diberikan kenikmatan, semuanya sama Allah dikasih. Tujuan Allah menghadirkan kisah-kisah itu di dalam Al-Quran berulang dan bermacam-macam, ya kan gitu ya, udah banyak nih. Tapi apa yang terjadi kepada kita? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia harus tahu ini. Tapi sifat manusia jeleknya, hobinya kita itu seringkali lebih banyak ngebantahnya. Kisah Nabi Adam kita dengar, kisah anaknya kita dengar, kisah Nabi Nuh kita dengar, kemudian kisah para anbiya lainnya, dari kisah-kisah yang Allah hadirkan dari para nabi yang wajib kita ketahui, kita semua tahu, hampir semuanya kita tahulah sekilas walaupun tidak detail, tapi sekilas kita tahu. Allah turunkan murkanya pada pengikutnya Nabi Nuh. Ada. Allah juga contohkan kepada kita bagaimana hal ihwal yang terjadi kepada kaum Nabi Lut. Begitu juga hal ihwal yang terjadi kepada kaumnya Nabi Saleh. Hal ihwal yang terjadi kepada kaumnya Nabi Musa. Semua ada. Sekilas-sekilas kita dengar. Tapi apa yang terjadi? Semua perumpamaan yang Allah hadirkan, tapi ternyata tetap membawa apa? Membawa satu apa? Satu bukti nyata. Manusia hobinya membantah. Enggak benar-benar percaya. Terus senangnya nyari alasan. Walaupun udah diberi pemaparannya, diberi penjelasan lengkap, tapi hebatnya manusia demennya mendebat, menentang kebenaran, membantah. Kecuali hanya orang-orang yang dikasih hidayah sama Allah. Orang-orang yang diberi petunjuk sama Allah, mereka terima. Dan ini kan nunjukin bahwa inilah sifat manusia yang sesungguhnya. Dalil, manusia emang sifatnya membantah, suka gak dengar kata. Jadi Ibu, kalau seumpamanya nih kita kedapatan anak ngebantah, pegel gak Ibu? Namanya juga orang tua, dibantah pegel. Tapi Ibu harus tahu sifat keumumannya manusia ngebantah. Hukum Allah aja bisa dibantah, apalagi aturanmu. Tahu nggak? Suami dibilangin berapa kali, kalau habis mandi anduk gantung. Nah. Ya, taruh lagi di kasur, ya kan? Padahal udah dibilangin, kalau habis mandi itu gantungannya udah ditaruh, udah apa? Tapi ditaruh lagi di tempat yang kita udah nggak suka, dikerjain lagi. Asal kamu tahu, dia manusia banget. Ya. Dia manusia banget. Jadi kalau kayak gitu emang manusia sifatnya begitu. Pasti senangnya apa? Ngebantah. Artinya akan selalu ada kita temukan kelompok manusia yang menentang. Walaupun naruh anduk, hal sederhana kan? Walaupun naruh anduk itu di tempatnya adalah perbuatan yang benar, tapi manusia pinter ngelesnya. Lupa, buru-buru, nggak sempet, ya kan gitu. Ada aja nemu alasannya. Sama, ibu waktu nyuruh anak, kalau udah nyampe kabarin. Orang tua kan sering gitu. Nanti kalau udah sampai kabarin mama ya. Iya, oke, pamit. Sampai 3 jam, nggak ngabarin. Sampai kita yang nanya lagi, udah nyampe? Ya kan? Kadang-kadang orang tua suka kayak gitu, udah nyampe, baru dia jawab, oh iya maaf lupa ngabarin. Nah gitu, seumpamanya kayak gitu, lupa ngabarin, iya. Terus mamanya kan suka ngedumel kan, ngomel. Udah dibilangin, kalau nyampe tuh kabarin, kebiasaan. Apa yang terjadi pada manusia? Dia tahu, salah. Kan salah kan? Nah. Dan ngabarin itu hal baik, bikin orang tua tenang, bikin ini. Tapi apa yang terjadi saat itu tidak dilakukan, walaupun itu benar adanya, apa yang ditemukan? Manusia akan ngebantah, bilang
Tadi tuh aku buru-buru, aku tuh nggak sempet masuk kelas, nggak pegang HP lagi, HP ditaruh di tas, gitu. Cuma dia bikin alasan, banyak kan alasannya, ya, banyak lah alasannya. Begitu juga kita kan, saat Allah berikan kepada kita banyak perumpamaan, yang terkadang perumpamaan itu bagi kita, akal kita, logika kita, kita tahu itu benar. Tapi terkadang sifat manusia bahkan untuk membenarkan itu pun masih kecampur sama bantahannya, argumennya, merasa dirinya itu benar untuk tidak melakukan apa yang Allah perintahkan tadi, dan seterusnya. Ini sifat manusia keumumannya. Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Kamu akan temuin manusia emang demennya ngedebat. Dan kalau kita baca di dalam surat itu tuh wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqan fasalna innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika wa innahu li hubbil khair. Belum lagi sifat yang Allah kasih manusia itu kadang-kadang giliran lagi ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Kalau dia diuji sama Allah, dengan mudahnya dia katakan apa? Wa idza massahu syarru jazua. Dia enggak terima, ingkar. Kalau lagi diuji, fa yaqulu rabbi ahanan. Gitu. Tuhan saya adil. Tuhan saya begini. Tapi wa ammal insan idza ma akramahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Beda lagi. Tapi kalau dia dikasih nikmat sama Allah, dijunjung, diangkat, oh Tuhan saya baik, Tuhan saya luar biasa, Tuhan. Sifatnya begitu. Tapi kalau dia dikutik dikit, ahana, gampang banget dia meluahkan itu rasa, menyalahkan Allah selaku penciptanya. Ada sifat insan. Ini manusia. Jadi kita harus paham, belajar kita nih begini, biar kitanya jadi tahu. Walau Al-Quran banyak menjelaskan kepada kita bukti-bukti kebenaran Allah, bukti-bukti akan kesungguhan iman seseorang, bukti akan nyatanya Allah itu mampu mengazab dan lain sebagainya, nggak bikin mereka yang tahu dan percaya Allah itu mampu melakukan segalanya, nggak bikin dia lebih ketaatannya, dan juga cenderung nggak bikin mereka yang tahu akan murkanya Allah, nggak bikin mereka lebih takut pada murkanya. Lalu apa sebabnya? Wa ma mana'an nas. Sekarang kalau ditanya, apa yang bikin manusia sekarang itu kok bisa nggak benar-benar beriman? Padahal apa yang Allah hadirkan semuanya benar, perintahnya benar, larangannya benar, apa yang Allah atur kepada kita semuanya benar. Tapi apa yang terjadi? Kita suka ngebantah, suka menjauhi diri kita sendiri dari yang benar, suka menjatuhkan diri kita kepada hal yang salah. Ayo, wa ma mana'an nas ay yu'minu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Apa yang bikin manusia itu beriman? Saat petunjuk sudah ada di depan mata, tapi apa yang bikin mereka enggak nurut? Lalu apa yang bikin mereka itu sampai tidak memohon ampun padahal mereka tahu dosanya banyak? Mereka tahu dia punya kesalahan banyak. Apa yang bikin mereka enggak bergegas untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya? Wa ma mana'an nas. Kamu mau tahu apa? Yang bikin mereka ngebatasin dirinya walau sudah punya iman, tidak begitu patuh kepada Allah, lalu kemudian tidak menyegerakan diri dalam memohon ampun kepada Allah. Lihat. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Karena sifat manusia itu kadang-kadang mereka baru sadar, baru tobat, baru benar, kecuali kalau sudah ada hukuman yang datang dari Allah. Jadi begitu kalau dia
datangnya hukum Allah, sudah datang hukum Allah berlaku kepada mereka, walaupun baru mereka ternganga. Tapi masalahnya sekarang hukum Allah datang kepada orang-orang yang terdahulu. Dianya belum ngerasa hukuman itu. Fir'aun berapa tahun didakwahin sama Nabi Allah Musa, ayo beriman kepada Allah, gak mau beriman kan? Gak mau dia beriman. Tidak mau dia beriman dan dia terus ngebangkang. Kapan dia sadar untuk beriman? Mau mati. Begitu sudah kelelep, udah Allah Subhanahu wa taala bikin sulit, tergulung sama ombak, tergulung sama air, udah benar-benar ngap-ngapan, amantu bi rabbi Musa wa Harun lewat. Dia ngomong, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi udah nyampe garah lewat. Enggak diterima tobatnya sama Allah. Apa yang itulah kadang-kadang manusia itu perlu ngedapetin dulu sesuatu. Dia baru insaf. Karena yang selama ini kita dengar yang terjadi pada kaum Samud, yang terjadi pada kaum Ad, yang terjadi pada kaum-kaum yang terdahulu, kita dengar ceritanya. Cerita itu tidak benar-benar terjadi sama kita. Terkadang mereka orang-orang yang begitu lalai, gak mau beriman sama Allah. Hari ini kita temukan sudah banyak yang melihat bukti nyata akan keagungan Allah, kebesaran Allah, benarnya Islam dan seterusnya. Mereka tetap gak mau beriman. Mereka orang-orang kufar. Mereka tetap apa? Mereka tidak langsung menyaksikan azab. Mereka belum mendapatkan murkanya Allah di tempat. Makanya mereka belum sadar-sadar kan, ibaratnya gitu. Taib. Wa yastaghfiru, mereka siapa nih wa yastaghfiru rabbahum, berarti bukan tentang orang kafir aja yang minta ampun, nyeselin perbuatannya, nyeselin lalainya, juga termasuk bisa jadi kita. Kita umat Islam punya banyak salah, punya banyak khilaf, tapi nggak benar-benar kepengen memperbaiki dirinya. Kenapa? Karena kita jarang ngelihat azab di depan mata. Kita hampir tidak pernah melihat siksa Allah nyata di depan mata. Gitu ya. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala katakan, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Maka kita perhatiin ayat ini. Iya. Mereka semua tertahan, enggak ada yang menghalangi mereka sebetulnya untuk tidak beriman. Tidak ada yang menghalangi mereka dari beristighfar. Mereka semua terhalangi oleh apa? Oleh egonya masing-masing, oleh kelalaiannya masing-masing, kebangkangannya masing-masing. Sampai kapan? Kecuali nanti datangnya hukuman dari Allah. Hukuman yang datang dari umat terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Baru kalau udah nyaksiin, baru nggak bisa mengelak. Baru nggak bisa lari kemana-mana. Tapi kalau belum menyaksiin, anak kecil, lihat anak kecil aja mirip. Jangan lari-lari, ya kan? Walaupun kata-kata itu adalah kata-kata yang salah yang diucapkan oleh orang tua. Jangan lari-lari, nanti jatuh beneran. Nah, begitu jatuh, lari lagi nggak anaknya? Lari lagi, dia sudah tahu jatuh kadang-kadang. Ada anak yang jatuhnya sampai bikin mereka terluka. Orang tua kan takutnya jatuh terluka parah. Kalau dia jatuh dia nggak kenapa-napa, kapok nggak? Nggak kapok. Tapi saat anak kecil yang kamu lagi hati-hati, toto begitu dia main nyungsep berdarah, mau lari lagi, enggak. Mau lari-lari lagi, enggak. Mau manjat-manjat lagi, enggak. Lagi apa? Lagi terluka. Nanti kalau lukanya udah sembuh, bandel ya manusia ini ya. Tapi itu adalah cerminan kita. Cerminan kita. Makanya Allah ini di antara hikmahnya, kenapa manusia itu dilahirin dari usia kecil sampai dewasa sampai tua. Sebenarnya kita itu disuruh muamalahnya sama kita. Coba kalau kita hidupnya sama malaikat, minder semua kita.
sama malaikat. Malu gitu sama malaikat. Yang malaikat ibadahnya, kita hidup ini bisa semua insecure. Semuanya manusia bukan lagi, semua bakal insecure. Padahal yang lucunya hari ini kita insecure sesama kita. Makannya sama, minumnya sama, tidurnya sama, sama-sama ke kamar mandi buang hajat sama. Tapi sama dia insecure, nggak pede sama dia, nggak enak, malu sama dia. Padahal sama manusia, urusan kita sama kita juga. Masalahnya kita sama kita juga. Sama Allah dia, biar yang kamu yang ngelahirin, saat kamu melihat pertumbuhan manusia, kamu belajar karakter manusia. Saat kamu lagi diuji sama Allah, ya Allah kenapa dapat anak model begini, batu ya, lagi ngajarin. Ini manusia. Yang bisa jadi itu menjadi apa? Jadi tolak ukur bagaimana kita dengan pencipta kita semua. Kita diajarin sabar, diajarin tulus, diajarin ikhlas. Kenapa kita ditanemin rasa cinta di dalam hati kita kepada orang tua? Karena kita dibekalin satu perintah, suruh urusin dia sampai tua. Kalau ikhlasnya hilang, rasa cintanya hilang, sengebatin apa? Dan berapa lama mau bertahan? Makanya banyak orang lost. Gak nemenin orang tuanya di masa tua, malah orang tuanya dititip di panti jompo. Orang tuanya dititipin di panti jompo. Apa yang hilang? Cintanya hilang, ketulusannya hilang, ikhlasnya hilang. Sama. Kita hidup di sini muamalah suruh belajar dari sesama aja. Kamu disuruh ibadah, kamu disuruh sholat, kamu disuruh ibadah, suruh mendekatkan diri pada Allah, menjauhkan apa yang dilarang sama Allah, disuruh sabar menghadapi ujiannya, godaannya, dan segala bentuk rintangan-rintangannya. Lalu Allah bekali kamu cinta. Gimana kamu berasa biar ibadah kamu tulus? Ya kamu harus punya cinta. Kalau udah punya cinta, tarawih sejam, nggak kenapa-napa. Benar gak? Nggak kenapa-napa, malah seneng iya karena punya cinta. Coba sama yang nggak punya cinta, nyari 8, muter mana tarawih 8, mana nggak punya cinta. Mana terawih 8, mana terawih 8 gitu kan. Gak punya cinta, gak punya ikhlas. Habis dia kerjain gitu ya, waduh ini hari anak sholat terawih sejam, effort nih. Wah. Biasanya saya terawih cuma 30 menit nih, kali sejam. Wah, berceritanya lebih. Sama kayak anak, harusnya kan gak ada bahasa. Harusnya kan gini, tidak ada orang tua berbahasa kepada anak, saya sudah banyak berkorban kepada kamu. Harusnya nggak ada. Itu bagian dari tanggung jawab yang sejatinya itu harusnya menjadi bagian daripada kesenangan orang tua yang dianugerahkan anak, dan Allah berikan mereka cinta untuk membersamai anak tumbuh dewasa. Harusnya nggak ada kata pengorbanan, nggak ada bahasa begitu. Nah, saat anak, kalau orang tua aja yang pengorbanannya sama Allah dihadirkan di dalam Al-Quran, Al-Quran menghadirkan pengorbanannya. Seorang ibu mengandung 9 bulan, dikisahin susahnya tuh sama Allah digambarin. Perjuangannya orang tua, nyusuin, perjuangannya Allah. Jadi pengorbanan orang tua yang kasih kisah itu Allah, yang kasih gambaran itu Allah. Tapi orang tua buat ngomong, aneh ini udah banyak berkorban sama ente. Waduh. Saya nih ibumu, sudah melahirkanmu, sudah membesarkanmu, sudah, ya itu udah prosesnya bu, gitu. Ya, nah kita balik adegannya, anak ngomong begitu sama orang tuanya. Aku udah banyak berkorban loh mah buat mama. Anak-anak yang suka ngomong kayak gini kita mau garis-garis, mau mikir, pengorbanan apa? Anak berkorban untuk orang tua, pengorbanan apa ya? Gak ada kan? Ada nggak Allah gambarin anak berkorban untuk orang tua ya? Hah? Pernah dengar kali saya yang nggak tahu? Kan bisa jadi. Saya nggak pernah dengar. Nggak ada ceritanya begitu. Kan gitu, malah orang tua inilah yang dijunjung gitu. Tapi tiba-tiba lalu muncul ada anak-anak yang
dengan sulitnya, dengan beratnya, mereka merasa sudah berkorban, mati-matian sudah ngurusin orang tuanya, sudah apa, lalu dengan bisa-bisanya tuh capek, jenuh, bosen, ya kan? Yang ada jadi masalahnya kita. Pada saat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita itu semua, perasaan, kesempatan, momennya ada, yang bikin kamu jadi ringan apa? Cinta kan? Yang bikin kamu jadi ringan apa? Ikhlas kan? Ikhlas. Saat kamu ngejalanin itu dengan cinta, saat kamu ngejalanin itu dengan ikhlas, kamu gak akan pernah merasakan itu semua bagian daripada pengorbanan. Gak ada. Gak ada. Andai seumpamanya kita nih sebagai anak misalnya yang sudah mengalami kehilangan orang tua, kita tahu orang tua kita sakit, menderita, lalu kita seumpamanya tahu betul ngurusin orang sakit itu meletihkan, mengambil masa ya, waktu yang disita dan lain sebagainya. Terus kemudian ditanya, milihnya mau dia hidup atau dia nggak ada? Milihnya apa? Hidup. Milihnya dia hidup, bukan dia nggak ada. Apa yang bikin kamu milih dia hidup? Karena kamu cinta. Dan apa yang bikin kamu mau terus ngerasain gak apa-apa? Kalau saya harus terus menerus tersita waktunya. Ikhlas. Karena kamu punya ikhlas. Kamu gak sedikit pun ngerasa waktumu itu kebuang hanya dengan nganterin dia, nemenin dia. Gak ada waktu yang terbuang. Karena kamu ngejalanin dengan ikhlas. Lalu kalau kita kaitin ini muamalah kita sama Allah, balikin sama orang yang misalnya yang dia masih di levelnya memperjuangkan hawa nafsunya untuk dia kalahkan, maka dia mencari masjid 8 rakaat, yang penting tarawih. Ya, saya nggak nyalahin mereka. Mereka hebat. Mereka masih berjuang untuk melawan hawa nafsunya. Mereka tetap sholat, ya kan? Mereka tetap sholat. Tapi letih nggak dia? Letih. Dan seumpamanya hari itu di saat dia yang sedang berjuang, berusaha mati-matian, dapat nih masjid, sholat. Ternyata imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Lama banget, ya, lama banget. Keluar dari situ ngegerutu nggak? Bandingin sama anak solehah, nemenin orang tuanya ke dokter, sudah rutin. Biasanya sejam nunggu selesai, udah ini. Tapi kali itu nunggu 3 jam. Maka kamu mau ngedumel sama siapa? Kamu gak akan ngedumel. Kamu akan merasa baik-baik aja. Yani nunggu sejam dengan nunggu 3 jam gak ada bedanya. Itu adalah pekerjaan saya. Fokusnya bukan pada lamanya, tapi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya nganter. Fokusnya bukan sholat tarawih di sini berapa jamnya, gitu. Tapi fokusnya pada saya tarawih. Karena tarawih itu part dari hidup saya. Fokusnya nganter orang tua ke dokter. Fokusnya kan itu, nganternya. Karena nganter orang tua adalah tugas saya sebagai anaknya. Begitu, saya sebagai anaknya. Subhanallah. Pada saat kita ngejalanin itu dengan mudah, kita ngejalanin itu diiringi dengan ikhlas, diiringi dengan cinta, semuanya akan terasa mudah. Kita gak akan ngerasa kebebanan. Kenapa saya harus bawa orang tua? Kalau orang yang gak punya ikhlas, balikin lagi 3 jam ngedumel, marah-marah gak jelas, di mobil marah-marah. Masalahnya kamu yang sehat, kamu tuh yang sehat. Nunggu 3 jam ngedumel, lah ibumu yang sakit. Kan gitu ya, apa kabarnya gitu. Tapi saking dia pengen jemput kesembuhan, ditahanin. Kamu yang sehat cuma nungguin doang.
ngedumelnya lebih dari yang sakit. Dan itu banyak. Orang-orang yang seperti itu kan orang yang gak ngerti konsep kehidupan. Mereka gak ngerti konsepnya syukur, mereka gak ngerti bahwa hidup mereka jauh lebih berharga. Karena kamu yang dikasih sehat, buktinya kamu nemenin orang yang sakit. Kan gitu, karena gak ngerti. Andai dia ngerti, beda ceritanya. Oleh karena itu, wa ma nursilul mursalin illa mubasyirin wa mundzirin. Karena udah ketahuan nih, manusia itu hakikatnya demennya mendebat, ya. Dan kalau kita lihat luasnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah itu kalau ngelihat kesalahan nggak main dihukum. Enggak kan? Karena semuanya ada masanya. Maka kita lihat dulu seorang rasul yang diutus sama Allah, Allah tegaskan wa ma nursilul mursalin illa mubasyirin. Di tengah kelalaian manusia, membantahnya manusia, banyaknya manusia yang tadi demennya berdebat dan lain sebagainya, Allah tengahi dengan adanya seorang Rasul yang datang. Lalu kita temukan, kok ada Nabi Nuh tapi kaumnya nggak bisa nurut. Kok ada Nabi Musa di masa itu, kaumnya juga nggak nurut. Salah satunya Fir'aun. Ada Nabi Ibrahim pada masa itu, nggak nurut juga kaumnya, ada yang nggak nurut gitu ya. Pada saat Nabi kita Muhammad SAW diutus, ada juga orang kafir yang nggak nurut, ada orang yang nggak mau beriman di antara mereka. Maka kita harus tahu tujuan diutus seorang rasul untuk ngajak kita, tapi bukan berarti mereka bertanggung jawab pada perubahan kita. Maka tugasnya Rasulullah, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa mundzirin. Tugasnya dia menyampaikan kabar dari Allah berupa kabar gembira, dan juga menyampaikan kabar dari Allah berupa peringatan. Yang kabar gembira di situ para nabi, para rasul tugasnya menyampaikan ganjaran, balasan yang bakal mereka terima saat mereka taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Kemudian diberi peringatan untuk mereka yang ngebangkang, yang tidak beriman, diingatkan akan hukuman atas kemaksiatan agar mereka bisa beriman dengan penuh ketulusan. Kamu tahu, maksiatmu ada hukuman, sementara ketaatanmu ada ganjaran. Itu kan diingetin. Kenapa Allah beri itu peringatan itu agar kita menjaga diri kita ekstra. Tujuannya itu diberi peringatan untuk menjaga diri ekstra. Nah, saya mau tanya, ada yang pernah lihat bungkus rokok? Iya kan? Bungkus rokok. Di bungkus rokok itu ada tulisan jelas, dilarang. Iya kan? Dilarang merokok. Tapi kok rokoknya tetap dijual. Dilarang merokok. Mereka ngelarang ini, saya kasih kiasan, ngelarang ini bentuk memberimu peringatan atau melarangmu di tempat untuk merokok. Hanya peringatan. Kira-kiranya ada orang akalnya masalah bilang gitu ya, orang-orang yang sekarang itu dicekoki oleh ilmu falsafat, dicekoki oleh ateis, bilang kalau Allah itu penyayang, kenapa Allah ciptain neraka? Kalau Allah itu penyayang, maha pengampun, kenapa Allah harus biarkan kita berbuat dosa?
Ya kan? Mirip sama rokok. Saya nggak usah jawab pakai hukum, jawabnya pakai rokok aja. Ya, peringatan Allah tentang memberi kecaman, ancaman, bahayanya tentang neraka dengan beserta siksa-siksanya, itu bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Tapi itu bukan larangan di tempat. Kamu berhenti karena manusia diberi kebebasan. Kalau si penjual rokok melarangmu di tempat, kau sudah dilarang dengan konun dan undang-undang yang ada. Enggak, si penjual rokok nulis dilarang merokok. Merokok dapat menyebabkan kematian, ya kan? Apalagi kanker, apalagi itu, dan lain sebagainya. Jadi kamu diberi itu yang jual lagi ngancam kamu. Yang jual rokok lagi ngancam kamu. Apalagi apa? Kata waktu yang penjual rokok ditanya, kamu nggak sayang apa? Ya jelas penjual rokok nggak sayang. Penjual rokok sayangnya duit. Iya dong. Tapi di situ jelas nggak larangannya? Jelas. Ada sebab akibatnya di situ. Kamu bakal terima kan? Iya, dikasih tahu. Tapi apa yang terjadi sama manusia? Wama mana'an nas an yantahi minad dukhan. Apa yang bikin manusia nggak berhenti dari rokok? Hah? Apa yang bikin manusia nggak berhenti dari rokok? Karena mereka belum kena kanker, mereka belum kena jantung, belum kena sakitnya. Jadi kira-kira maksud dari ayat yang kita lagi uraikan ini seperti ini. Kenapa mereka belum berhenti? Karena mereka belum kena dampaknya. Gitu. Mereka karena belum kena, belum dapat. Jadi dia terus. Mana dia bilang, justru kita ngerasanya ngerokok makin sehat. Ya, seperti itu juga mereka. Para pembangkang-pembangkang itu di luar sana, mereka menganggap kami baik-baik saja, tidak beriman kepada Allah. Kami gak kenapa-napa. Siapa bilang? Gitu ya. Hidup kami sejahtera. Karena mereka belum kena batunya, alias adab dari Allah. Ya kurang lebih. Tapi apa yang Allah berikan peringatan? Dia datangkan seorang Rasul, ngasih peringatan sama kita. Itu gak baik. Dokter itu tugasnya bikin orang semua berhenti rokok atau ngingetin. Dokter punya kewajiban harus nyembuhin apa enggak? Enggak. Dia cuma ngejalanin tugasnya. Dikasih tahu, ini obatnya, silakan minum, jauhi larangannya, silahkan ikuti. Enggak patuh, enggak mau, sakarepmu. Sesederhana itu, sakarepmu, nggak usah repot. Maka seorang Rasul, wa ma nursilul mursalin illa mubasyirin wa mundzirin. Dikasih tahu ya, tugasnya dia ngasih kabar gembira, memberitahu tentang apa yang akan Allah berikan dari hukuman jika mereka melanggar, seperti itu. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haq wattakhadhu ayati wa ma unziru uzwa. Apa yang terjadi? Mereka dengan adanya seorang Rasul, peringatan dari Rasul, diberitahu tentang apa yang bakal terjadi dengan hukumnya Allah, dengan nyata dengan apa yang sudah Allah beritahukan peringatan kepada mereka. Tapi mereka, orang-orang kafir, membantah, dibantah. Dengan kesombongan mereka bantah. Caranya mereka bantah dengan apa? Dengan cara yang batil. Ada yang membantahnya dengan apa?
dengan menyekutukan Allah. Ada yang ngebantahnya dengan berbuat zalim sampai membunuh utusan Allah. Ya, mereka mau menghancurkan utusan Allahnya. Maka mereka semua berjuang untuk apa? Tujuannya mereka pengen kebenaran selalu jadi lemah. Kebenaran-kebenaran yang dibawa para rasul itu selalu tertutup, tidak tersebar luas, itu kan yang dicari. Jadi kalau hari ini caranya sudah lebih cantik. Kalau dulu memang masih kalau nggak suka nabinya dikejar, nabinya diancam, nabinya hampir dibunuh. Ya itu kan Rasulullah aja berapa kali mau dibunuh, ya kan? Tapi kalau sekarang nggak, sekarang udah tahu cara gitu arogan. Sudah tidak lagi pakai cara semacam itu. Tapi caranya dengan apa? Oh, caranya dengan mengalihkan perhatian. Udah nggak ada lagi orang fokus mau belajar. Semua kelihatan generasi akal-akalnya sudah mulai malas untuk berkembang. Enggak, semuanya pada apa ya? Pada pasif ya. Pada diem di tempat aja. Belajarnya pasrah. Enggak ada yang mati-matian gitu istilahnya. Ngafalnya cenderung lemah karena semuanya sudah dibuat mudah. Zaman dulu kita belajar matematika, ada yang pakai sampoa, ada yang pakai apa, semuanya diasah otak. Zaman sekarang anak-anak masuk sekolah boleh bawa kalkulator kok. Sekarang anak-anak matematika kalkulator dari handphone ya, udah ada semua kalkulator. Dan itu tidak dilarang. Maksudnya itu tidak dilarang oleh pihak yang berwenang. Gak dilarang. Artinya untuk membuat kita hari ini teralihkan akan kebenaran, berhasil. Mereka mengalihkan kita dengan tontonan yang kita lihat, sosial media yang terpapar di mana-mana, orang disibukkan, perhatiannya dialihkan, seperti itu aja. Maka katanya lumpuhkan generasi. Dengan apa? Memusnahkan mereka? Gak perlu. Cukup lumpuhkan otaknya. Cukup lumpuhkan otaknya. Generasi itu tidak akan jadi apa-apa. Selesai. Orang kalau sudah otaknya na'udzubillah min dzalik enggak berkembang, mereka sendiri yang mutusin untuk mengakhiri hidupnya. Enggak perlu diakhiri. Kalau zaman sekarang bilang jangan kotori dirimu. Untuk kotoran orang lain. Untuk menyakiti orang lain, enggak perlu. Cukup buat mereka menyakiti diri mereka sendiri. Nah, cukupnya gitu aja. Enggak usah kita yang nyakitin, biar mereka nyakitin diri mereka sendiri. Miriplah kurang lebih kayak gitu. Hari ini terang-terangan orang ngatain kita. Enggak, cuman didiemin aja, ditinggalin aja, diabain aja. Maka mereka pun menyakitin diri mereka sendiri. Itu yang diberikan tontonan hari ini yang terjadi kebanyakan di luar sana. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua. Dan mereka semua yang berusaha melakukan itu, hakikatnya gak akan pernah ada hasilnya terhadap para rasul itu. Enggak. Kenapa? Mereka pada masa tersebut, dahulu saat mereka berusaha mengalihkan, mereka nantangin. Ayo, kalau kamu itu betul utusan Tuhan, tunjukkan kami buktinya. Seperti Bani Israel. Bani Israel begitu nggak percaya sama nabinya, nabinya ditantang. Kalau betul kamu itu utusan Tuhan, ayo inzil ma'idatan minas sama, turunin hidangan dari langit. Nabinya doa, turun hidangan dari langit. Apa mereka beriman? Ya nih, segitunya mukjizat turun. Tapi kalau udah apa yang terjadi? Kalau sudah mereka memang tidak Allah berikan jalan untuk beriman, maka mereka nggak akan beriman. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Mereka menjadikan ayat-ayat Allah, Al-Quran, dalil, bukti, mukjizat, semua teguran sebagai apa? Olok-olokan aja dianggapnya. Ya.
Ayat-ayat semacam ini hanya dianggap buat ejekan-ejekan aja, peringatan-peringatan, ejekan. Seperti yang tadi saya katakan, Allah beri kecaman, Allah beri ancaman. Kata mereka balikin, masa Tuhan Maha Penyayang begini? Bukan mereka jadikan itu bahan renungan. Maka hari ini banyak orang baca Quran, tapi Al-Qurannya malah dicari untuk apa? Untuk memainkan akalnya yang sesat. Bukan untuk menyadarkan dirinya. Padahal Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana ma'ala qulubin aqfaluha. Kamu enggak mau jadiin Quran itu sebagai bahan renungan untuk kau tadabburkan setiap ayat demi ayatnya, tapi malah dijadiin mencari pembenaran di atas kata-kata tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah jaga kita semua dari perasaan-perasaan tersebut. Nah, ini fitnah. Karena hal-hal yang semacam ini ngerusak. Ya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala, wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Mereka kerjaannya cuman ini diledek, diolok-olok hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bahan candaan, dianggap sama mereka enggak benar, dan berapa banyak ayat-ayat tersebut ngingetin sama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh-contoh mereka para pembangkang yang menolak kebenaran, walau di sana sudah ditampakkan adanya bukti nyata akan kebenaran Allah, tapi yang terjadi mereka enggak kunjung beriman. Mereka enggak kunjung beriman. Kemudian waman adlamu, ini sampai di sini ayatnya sudah. Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat. Itu tadi sudah kita baca belum ayatnya? Belum kan? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan Jumat. Hah? Mah? Baca kan sudah kan? Ente ini waktunya tapi nggak ada, gimana? Waktunya nggak ada, gimana dong? Waman adzlamu, ya masih sampai 59 nih, gimana nih? Waman adzlamu. Ya. Waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat. Siapa yang lebih zalim, kata Allah, dari dirinya? Orang-orang yang lebih zalim daripada orang yang sudah diperingatin ayat, sudah diingetin tentang kebenaran, sudah diingetin tentang ancaman, ya, hukuman, tapi nggak tobat-tobat, tapi nggak sadar-sadar. Dikasih peringatan tapi tetap berpaling melupakan. Nah, itu gimana? Ya, sudah diingatkan tapi tetap dengan kekafiran dan kemaksiatan. Siapa orang yang lebih dahsyat dari orang-orang kafir itu? Artinya sudah dipesankan, sudah didakwahin, sudah, anggaplah katakan gini, kalau di zaman Nabi kita, siapa yang lebih zalim daripada misalnya Abu Lahab? Siapa yang lebih zalim daripada Abu Jahal? Sudah didakwahin, sudah diajak, sudah ditunjukin berbagai macam mukjizat kebesaran, tapi enggak percaya, enggak beriman. Dia tetap tidak mengikuti apa yang sudah Allah katakan. Enggak. Dia milih untuk apa? Fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat. Dia malah milih berpaling, malah milih pura-pura lupa sama yang dilakuin selama ini. Perbuatan mungkar, kebatilan mereka malah dikasih kiasan wanasiyah ma qaddamat yadah. Habis mereka lupa, udah diingetin sama Allah, udah dikasih peringatan berulang, sudah dikasih ancaman, sudah, tapi wanasiyah ma qaddamat yadah. Tapi mereka malah lupa, belagak lupa, pura-pura lupa apa yang sudah mereka lakukan. Mereka anggap dirinya lupa. Masa sih
Saya pernah begini, ya Allah. Tapi nanti kalau sudah ketemu dengan hisab, bisa pura-pura lupa? Bisa mengelak? Mau berapa kali pun pengelakan itu datang, Allah lebih memiliki bukti kenyataan dari atas perbuatan yang sudah mereka perbuat. Ya. Di situ catatannya jelas, kan kemarin kita ada bahas. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah enggak pernah zalim sama hambanya. Ya, semua kebaikan yang diperbuat ada, kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan ada, begitu juga maksiat-maksiat yang diperbuat juga Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan. Apa yang terjadi kepada mereka? Seolah-olah Allah sendiri yang membuat mereka melupakan apa yang mereka sudah kerjakan. Jadi ternyata mereka yang hari ini lalai. Kenapa mereka terus lalai? Karena Allah memang sengaja membuat mereka lupa atas perbuatan mereka. Yang lupain siapa? Allah. Kan yang paling ditakutin gitu kan. Kalau kita nih ngelakuin kesalahan, Allah bikin kita lupa sama itu kesalahan. Nah, lupain. Jadi nggak sempat istighfar, nggak sempat minta ampun, nggak sempat. Sama Allah Subhanahu Wa Taala dibikin lupa, dijauhin, apalagi telinganya disumbat secara maknawi. Bukan telinganya dikasih sumbatan, tapi jiwa telinganya disumbat. Jiwa matanya ditutup. Mereka nggak bakal pernah, apalagi hatinya sama Allah betul-betul dibuat apa? Dibuat keras, ya, dibuat nggak menyadari apa-apa, nggak bikin mereka paham sama Quran, nggak bikin mereka ngerti walaupun berulang-ulang penjelasan diberikan kepada mereka, mereka nggak akan pernah paham. Allah yang bikin itu terjadi. Inna ja'alna ala qulubihim. Kan kata Allah. Jadi penyebab mereka berpaling, lupa, Allah menjadikan penutup dalam hatinya. Wa fi adhanihim waqra. Telinga mereka dibikin tuli secara maknawi. Akhirnya mereka nggak pernah bisa dengar petunjuk, nggak bisa dengar kebenaran, nggak bisa dengar. Ini yang paling ditakutin. Ini bukan tentang butanya mata, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ini butanya hati. Ya, hati yang dibutakan sama Allah. Mereka dibuat nggak paham. Akinatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Ketutup, nggak paham, hadir kajian celangak celengung gitu ya. Apa sih ini, ngomongin apa sih katanya. Pas datang atau pas lagi bahas tentang ada penjelasan tentang surga, atau pas kedapatan lagi ngejelasin tentang neraka, aduh serem banget sih, kalinya datang kajian ngomongin neraka. Aku datang lagi gitu. Pas banget gitu ya, pas datang momennya lagi ngomongin surga neraka, serem banget sih, keluar, nggak betah ngomongin surga neraka, ya nggak berani. Maka coba lihat, kan ibaratnya kalau kita tengok hari ini, orang nggak suka pembahasan tentang surga neraka. Sukanya ngomongin apa? Ngomongin apa sukanya? Ngomongin hidup. Sukanya cuma ngomongin hidup, gak ada yang suka ngomongin kejadian setelah hidup. Jadi kalau orang ngomongin pengajian tentang kehidupan, suka semuanya. Lihat, paling rame hari ini. Saya punya masalah, rumah tangga saya begini. Saya mau nikah, gimana ya kira-kira mohon solusinya. Nah ini rame. Tapi begitu pengajian ngomongin ingat-ingat, ya contoh aja, nggak usah ngomongin, ingat-ingat
Kematian itu datang tiba-tiba, gak ada yang datang. Gak mau. Nah, orang gak ada yang mau mati katanya. Tapi masalahnya, sekeras apapun kau mengelak, kan itu kan hal yang pasti. Mana orang yang cerdas? Mengelak untuk hal yang pasti, sementara kau tahu itu pasti terjadi. Kau memilih untuk terus menghindar dengan alasan saya belum mau mati. Atau kita yang hari ini mengelak, saya nggak mau dengar tentang, aduh serem banget kalau ngomongin alam barzakh, aduh serem banget kalau ngomongin akhirat, aduh serem banget kalau ngomongin padang mahsyar kayaknya gimana gitu, aduh serem banget kalau ngomongin surga neraka. Lah itu hal yang pasti. Al jannah haq wan nar haq wa ma jaa bi anillahi haq. Dan semua yang datang dari Allah hak, tapi nggak mau. Kenapa? Sekali-sekali bertanyalah pada hatimu, apa jangan-jangan memang Allah yang membuatmu tuli? Apa jangan-jangan Allah yang menutup hatimu? Memang karena Allah tidak mau kau mengerti akan hal itu. Yang ditakutin kan itu. Enggak. Boleh belajar untuk hidup betul, tapi tidak menafikan kau juga perlu belajar untuk sesuatu setelah hidup. Kau perlu tahu karena itu adalah rumah abadimu, itu adalah negeri akhirat yang mungkin hari ini terasa menakutkan, terasa tidak enak didengar tentangnya, tetapi itu adalah bekal terpenting yang harus kau punya. Bekal hal terpenting yang harus kau punya. Itu yang paling penting. Orang gak mau sekarang belajar begitu, pembahasan itu katanya menakutkan. Kau lari dari hal yang menakutkan, kau lupa jika kau tak diberi peringatan, kau akan bertemu dengan yang menakutkan itu. Kau akan bertemu dengan yang menakutkan itu. Permasalahannya, umpamanya contoh gini, aduh saya gak demen ngomongin macan. Oke, kamu gak suka ngomongin macan. Aduh saya gak suka kalau ngomongin singa, ngebayanginnya aja. Ada orang mau bilang, dengerin dulu. Ini penting. Aduh enggak deh, kalau ngomongin singa aku gak mau denger. Enggak. Kalau ngomongin macan aku gak mau denger. Enggak. Ya udah terserah. Dan kamu tahu kamu akan masuk ke hutan. Dan ente gak mau denger sama sekali tentang singa. Kamu gak mau denger sama sekali tentang macan. Kamu gak mau tahu macan makannya apa. Kamu gak mau tahu singa makannya apa. Lalu kamu masuk ke hutan. Deng. Hah? Ketemu kamu sama tuh macan, namanya apa? Kamu memberi mudah proses ya yang harusnya bisa kau hindari. Siapa yang bikin orang itu lebih mudah untuk kemudian mendapatkan hukuman? Dirinya sendiri yang memilih untuk tidak mau tahu batasan agar mereka tidak terhukum. Mereka sendiri. Nah, hari ini orang-orang gak mau dengar tentang singa. Gimana kamu gak mau dengar tentang singa? Seenggaknya belajar bela diri kek. Seenggaknya jangan bikin tubuhmu bau darah kek. Ya kan gitu. Seenggaknya kalau nanti ketemu jangan gerak. Tahu dulu gitu. Fa in kan ja'a waktu, seandainya datang waktunya. Kamu tahu kamu harus apa. Jadi hari ini kalau orang milihnya nggak mau ngelak. Wa in tad'uhum hilal huda fala yahtadu idzan abada. Ini masalahnya mereka ini walaupun ya Allah kasih tahu Nabi, hei Muhammad, walau kamu ajak mereka nih Abu Jahal, Abu Lahab, mereka yang ngeyel, yang ngolok, yang apa, diajak kebenaran, dia ayo ngaji, iya deh gampang. Ayo kita ini enak tahu ngaji itu nenangin hati, iya deh gampang. Ya, berapapun kamu mau berusaha ngajakin mereka kepada kebenaran, tapi masalahnya, ya, yang mereka yang diajak untuk kebenaran, diajak untuk istiqamah, mereka nggak bisa terima. Mereka nggak bakal bisa terus menghadirkan dirinya. Kenapa? Karena mereka semua itu walaupun punya potensi buat mereka dengar kebenaran, mereka itu dapat semuanya itu, tapi mereka masalahnya
tidak dapat petunjuk. Falayahtadu idzan abada. Yang ditakutin kalau sudah memang Allah nggak mau kasih mereka petunjuk, udah urusannya kelar. Ya, artinya apa? Allah pasti sudah memberi waktu. Di antaranya itu Allah beri kamu waktu. Hidup hari ini, iya. Tapi masalahnya Muhammad, kalau kau mau terus ajak mereka yang sudah telinganya dibisukan, awalnya dari mana? Karena mereka sering mengolok-olok firman-Nya, mereka mengabaikan ancamannya, mereka mengabaikan semua pengabaian-pengabaian yang Allah sudah peringatkan pada. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang hari ini bertanya, lalu bagaimana dengan namanya Allah? Yang Ar-Rahman, Al-Ghafur, Ar-Rahim, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah yang jawab. Hari ini ada yang nanya, mana Allah? Katanya Allah penyayang, katanya Allah pengasih. Kenapa Allah tolak hidayah dari mereka? Mereka yang pertama nolak hidayah, ya. Jangan dibalik. Mereka yang pertama memilih untuk tidak mau mendengarkan kebenaran. Yang pada akhirnya Allah butakan matanya, tulikan telinganya, tutup hatinya. Mereka yang pertama nggak mau. Dan kalau udah Allah yang memutuskan untuk itu, falayahtadu idzan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ente harus tahu, Allah itu Maha Pengampun, Maha menutupi kekurangan, menutupi keburukan hamba. Dzur rahmah, Dia zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Kalau Allah mau, Allah bisa menghukum setiap pembangkangnya itu sekejap mata. Kalau Allah mau, Allah bisa. Saya kasih contoh. Pada saat peristiwa Nabi di Taif, kalau Allah mau, Allah bisa langsung, gak pakai nyuruh malaikat nanya. Kalau Allah mau, Allah bisa. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Karena sebelum kamu bicara tentang rahmatnya Nabi Muhammad, kamu harus tahu rahmatnya Allah. Tapi yang Allah tunjukkan kepada kita luasnya rahmat Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, siapa yang sadar sama rahmatnya Allah? Datang malaikat nanya ke Nabi, mau dihancurkan gunung ini agar semua ditenggelamkan? Nabi jawab, tidak. Saya berharap dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah. Nabi Muhammad punya rahmat. Tapi jadi pertanyaan, kenapa Allah nggak langsung aja ngabisin? Siapa yang ingat namanya Allah Ar-Rahman di sini? Siapa yang ingat namanya Allah Ar-Rahim di sini? Dia punya nama, dia sudah menjalankan tugas. Dia nggak langsung siksa semua para pembangkangnya. Abu Jahal, Abu Lahab nggak disiksa sama Allah. Mereka meninggal di peperangan. Mereka tewas di peperangan. Iya kan? Nggak ada yang diazab, nggak ada yang disiksa, nggak. Nabi Muhammadnya di situ. Ditunggu nanti waktu yang tepat. Maka wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la ajala lahumul adzab. Kalau Allah nggak punya nama Ar-Rahmah itu, tiap dari kita yang ninggalin sholat langsung kena hukuman, langsung kena siksa. Tiap dari kita yang ghibah langsung kena siksa. Tiap dari kita yang meninggalin kewajiban langsung kena siksa. Hari ini kalau Allah nggak punya rahmat, semua orang yang nggak menggunakan tutup tudungnya langsung kena siksa. Tapi Allah punya rahmat. Yang nggak sholat masih dikasih rahmatnya. Yang bablas subuh masih dikasih rahmatnya dengan kasih sayang Allah. Yang memilih untuk ngegampangin ilmunya masih dikasih rahmatnya. Tapi kalau Allah mau, la'ajjala lahumul azab, Allah bisa mempercepat azab, tapi Allah nggak percepat. Karena Dia punya nama Dzur Rahmah, Dia punya nama Al-Ghafur. Dia selalu nunggu, barangkali ini orang tobat, barangkali ini orang minta ampun, barangkali ini orang, kan selalu begitu. Ya, kamu harus paham. Jangan mau kemakan dengan bahasa orang yang bilang, mana kalau Allah
cinta kepada hambanya. Kenapa Allah ciptain surga neraka? Hanya ngeyel-ngeyel aja, hanya ngolok-ngolok hukumnya Allah, ngegampangin hukumnya Allah? Jawab. Tapi Allah tekankan, ballahum mau'idun. Mereka yang hari ini ngebangkang, mungkin yang aku tunda, yang aku tahan, yang aku nanti. Kenapa? Karena kata Allah, ballahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang bikin mereka apa? Mereka enggak disiksa. Mereka ditahan, mereka dijaga, mereka masih dilindungin. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan waktu khusus. Kalau waktu itu datang, udah. Kata Allah, Allah tunda, nanti. Ada waktu tertentu yang mereka tidak akan lagi menemukan tempat berlindung darinya. Enggak ada. Jadi muakkad, iya. Contoh, yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, itu ada waktunya, sudah Allah catat. Yang terjadi pada kaumnya siapa lagi? Terjadi pada kaumnya Nabi Lut, dicatat waktunya. Ini mereka bakal kena, karena mereka udah melampaui batas. Ada waktunya, muakkad. Lah, umatnya Nabi Muhammad kapan waktunya? Gak ada yang di sini, semua di sana. Karena pada masa pembangkangan di zaman Nabi SAW, ya Allah pun nurunin ayat kan, wa ma kunna mu'adzibina wa anta fihim. Kami tidak akan nurunin azab sementara kamunya ada di tengah-tengah mereka. Kalau Nabi Nuh diturunin azab, nabinya harus nyiapin perahu buat jagain dirinya dan umatnya. Kalau Nabi Muhammad, azabnya Allah nggak mau turunin karena nabinya ada. Nah sekarang nabinya udah nggak ada. Kenapa azabnya tetap nggak diturunin? Ini berkat para wali-walinya Allah, berkat para penegak-penegak hukumnya Allah, berkat mereka yang masih terus memperjuangkan kalimatillah, berkat mereka yang terus ngajakin kita kepada kebenaran. Karena adanya mereka, Allah jaga kita dari azabnya. Allah jaga kita dari. Tapi kalau Allah mau turunin, bisa aja. Banyak negara-negara yang sudah terlebih dahulu adanya bencana. Kalau kita anggap kelihatannya bencana, tapi antara bencana sama ini beda tipis. Zaman sekarang antara bencana ini kita nggak tahu. Ala kulli hal. Nah di sini kita lihat, subhanallah. Kalau sudah Allah turunin, mereka nggak bakal lagi nemuin tempat untuk mereka melarikan diri. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Kita lihat kaum-kaum penduduk negeri Samud, Ad, Madain, kaum Lut yang Allah binasakan karena kebangkangan mereka. Semua mereka kami hancurkan. Kapan waktunya Allah? Allah sudah punya waktunya nih. Tapi Allah kasih mereka kesempatan gak sebelumnya? Iya, mereka dikasih kesempatan sama Allah. Allah tunggu taubatnya, Allah tunggu mereka untuk gak langsung dihancurin. Tapi kemudian datang waktunya, mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita alhamdulillah, rahmatnya Allah, berkat luas kasih sayangnya Allah. Begitu juga rahmatnya Rasulullah, luas kasih sayangnya Rasulullah. Umatnya dijaga, umatnya dipelihara, umatnya dilindungi, umatnya senantiasa dijaga dan dibersamai. Dengan apa? Dengan kita yang masih tetap terus membersamai diri kita akan kebaikan dan akan hukum-hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mau jauh dari azab, dari siksa, dari semua musibah, bencana, apa yang perlu kita segerakan? Istighfar. Minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar Allah jaga kita. Jadi kalau ditanya kenapa Allah hari ini enggak turun azab, masih ada orang di sepertiga malam yang minta ampun dosa-dosanya. Jadi kalau sudah di sepertiga malam enggak ada lagi orang yang minta ampun, dah habis dah. Habis dah. Ya, karena la taqum sa'ah. Kata hari kiamat ini enggak akan dibangkitkan sampai nggak ada lagi di muka bumi ini orang yang yaqul Allah Allah, nggak ada lagi orang yang manggil namanya Allah. Dah, karena artinya benar-benar sudah hancur dunia ini, sudah nggak ada lagi orang yang beriman kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah lindungin kita semua, Allah pelihara kita semua. Maka ingat ya, datangnya Rasul kepada kita ya, semuanya rahmat
daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya, dijaga kita, dilindungin kita, diberikan peringatan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita lebih waspada di dalam menghadapi hal-hal yang pasti akan kita hadapi di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman yang luas terhadap agama kita. Mudah-mudahan ilmu kita semua bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin.